Kayaknya peminat bunga makin berkurang nih. Aduh Tina, pelan-pelan dong naruhnya Tin. Tanaman itu harus diperlakukan dengan baik dan sabar Tin. Aduh Tina, kamu kok ngasih pupuknya banyak begitu sih? Tin, kamu aja kalau makan kebanyakan pasti kekenyangan dan muntah kan? Begitu juga tanaman ini. Kau makin banyak kasih pupuk, nanti dia bisa mati loh. Nggak boleh gitu ya. Kenapa sih, Pak? Aku begini salah, aku begitu salah. Bisa nggak percaya aja? Tin, ini kok stok tanaman janda bolong kita banyak begini ya? Padahal kan kita sekarang sudah tahu, Tin, penjualan stok janda bolong ini udah berkurang. Jadi, besok-besok kamu jangan terlalu banyak stok janda bolong ini, ya? Udah deh, Pak. Bisa nggak sih, Pak, percaya aja? Lagian Bapak itu kan udah tua, udah sakit-sakitan, dan udah jadul juga. Jadi Bapak nggak tahu apa yang lagi tren sekarang. Aku lah yang kerja seharian di sini. Pak Husen! Pak Husen, kita mau balikin bunganya nih! Ya nih, tanamannya nggak bagus nih, udah gitu banyak serangganya lagi. Pada rontok, kotorin rumah aja. Nah, terus apa urusannya sama kita? Kalau misalkan tanaman kalian rusak, itu tandanya kalian yang nggak bisa merawat tanaman kalian sendiri. Bukan kesalahan kita. Heh, Tina, kita ini korban loh! Jangan kan yang bujuk kami, katanya tanamannya pasti bagus. Lah ini mana coba lihat, lihat mana bagusnya! Iya, tanaman korban apa sih? Kalau tanaman kalian tuh pada rusak, mendingan kalian tuh buka di internet ya. Cari tutorial bagaimana cara merawat tanaman dengan benar. Bukan malah yang datang dan marah-marah aja bisanya. Benar-benar dia pegangin! Hah? Gua pasain Udah begini. ya, mohon maaf. Kan mau aku ya. Tina, kamu baik-baik dong sama pelanggannya, kayak gitu. Bu, bener apa kata Tina? Jadi tanaman itu perlu dirawat, Bu. Perhatikan, jangan kayak gini. Alah, kita nggak mau tahu ya. Pokoknya Pak Husen harus ganti rugi ya. Kita ini ngerasa ketipu loh. Baik, Bu. Nanti saya ganti rugi uang Ibu ya. Sebentar Ibu ya. Pak, ngapain sih? Bu, ini ya. Ah, nggak usah. Udah, Tina. Ini Bu saya ganti uang Ibu ya. Maaf ya, Bu. Maaf ya, Bu. Yaudah nih, gua balikin tuh tanamannya. Tanaman jelek. Pak, Bapak tuh kenapa sih? Lihat deh, kalau Bapak terus berperilaku kayak gitu, pelanggan kita tuh makin melunjak. Tin, ini kan salah satu servis kita ke pelanggan, Tin. Servis? Servis yang baik itu memberikan diskon di awal dan memberikan tutorial bagaimana cara merawat tanaman dengan baik. Bukan malah ngasih duit ke pelanggan ketika mereka bosan sama tanamannya, Pak. Udahlah, Tin. Kok kamu jadi marah-marah begitu sama Bapak sih? Ya gimana nggak kesel coba, Pak? Tadi Bapak protes kalau tanaman kita terlalu banyak tanaman janda bolong. Dan itu akan membuat kita rugi. Tapi yang Bapak lakuin, malah Bapak ngasih uang ke pelanggan. Itu sama aja bikin kita rugi, Pak. Ya udah ya. Kamu sakit hati ya sama omongan Bapak. Kalau gitu, Bapak minta maaf ya, Tin. Ih, bukan itu maksudnya. Harusnya tuh tadi Bapak ngotot aja nggak usah ganti rugi. Kan mereka udah belanja, mereka udah beli. Berarti udah bukan tanggung jawab kita, Pak. Tapi kan Bapak nggak enak sama warga, Tin. Ya nggak enak aja terus. Emang kalau Bapak nggak enak, kita bisa bayar. Kita bisa bayar kuliahnya Neni. Kita bisa dapat duit. Pak Husin, Iya, Bang. Pak Husin, saya kesini mau nagih utang Bapak yang belum lunas. Bang, saya minta maaf, Bang. Saya bisa minta perpanjangan waktu, Bang, karena belakangan ini toko bunga saya lagi sepi. Bapak ini gimana sih? Kirain minta suplai aja, maunya cepet. Kalau gini sih, saya nggak bakalan suplai lagi ke toko ini. Merugiin aja. Tuh Bapak lihat kan, Pak? Sekarang kita dikejar-kejar sama pemasok, udah kayak dikejar-kejar sama rentenir. Astagfirullahaladzim. Bu Yayan, Bu Iput sama Dani udah tahu belum ada kehebohan di toko tanamannya Pak Husin? Kejadian heboh naon yang Maya? Itu Bu Iput, warga rame-rame pada datengin tokonya Pak Husen, pada ngebalikin tanaman yang dibeli di situ. Katanya sih tanamannya pada rontok, terus ada apanya tuh, ulet apa-apa gitu. Hah? Ah, terus gimana? Terus Pak Husin juga ya mau nggak mau ya balikin duitnya. Gue bingung ya mau warkam sih.
Mungkin ari, mungkin kemari, mungkin kisru aja kelakuannya. Secara orang beli kembang itu udah dibeli, dibawa pulang, tanggung jawab yang belilah. Kudu dirawat, begono. Lah ini ngapa jadi pakai dipulangin? Iya bener. Kamu teh bener pisan atuh Yen. Mereka teh kalau males eta ngurusin gitunya, males nyiramin. Mendingan ke eta we meuli eta tanaman hias gitu biar nggak perlu ngelawat. Kasian banget Pak Husin, padahal kan bisa aja dia nolak. Tapi enggak, tetap dibalikin sama Pak Husin. Iya. Baik Ya banget Allah. Pak Husin tuh. Jelas bener ya nasibnya Pak Usin ya. Kenapa situasi di toko ini makin sulit ya? Coba aja ada Neni di rumah. Pasti aku bisa lebih lega karena bisa tukar pikiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neni, Pak, apa kabar? Aku pulang. baru aja bapak ngebatin kamu. Maaf ya Pak, aku sengaja nggak bilang kalau misalnya aku mau balik. Ya, biar surprise. Nggak apa-apa. Tapi kenapa kamu pulang? Aku tuh kebetulan kuliah lagi libur Pak. Terus aku dengar-dengar katanya kabarnya Bapak lagi sakit, lagi nggak enak badan. Makanya aku kepikiran deh. Jadi ya, mumpung libur, aku pengen bantuin Bapak dan ya sekalian pulang. Alhamdulillah. Berarti Allah mendengar doa bapak. Kebetulan bapak pengen banyak diskusi sama kamu, Nen. Alhamdulillah, selama Neni di sini, aku pasti bisa lebih tenang dibanding Tina yang gak sabaran dan suka asal kalau urusan tanaman. Pak, Enggak, kok Bapak malah bengong? enggak apa-apa, Nen. Ayo udah, kita masuk dulu, temenin bapak makan siang. Yuk, ayo. Ayo, bawain ya. Ya, makasih Pak. Neni, Kak. Apa kabar? Mbak seneng deh, akhirnya kamu ingat rumah. Itu artinya kerjaan di toko bisa Mbak bagi ke kamu. Kan selama ini cuma Mbak yang handle sendiri. Kamu kuliah sambil santai-santai. Ya, aku cobain aja jadi mahasiswa, mana bisa santai sih Kak. Boro-boro bisa kuliah. Uang Bapak kan cuma habis buat biayain kamu. Pokoknya mulai sekarang kan aku udah di sini. Aku bakal bantuin kalian buat jualan. Makan yuk. Ya, ayo Pak. Padahal kan aku sengaja suruh dia pulang buat aku suruh-suruh. Pokoknya ya Neni ya, aku nggak mau tahu kamu tuh harus pulang, ya. Kak, tapi aku tuh rencananya mau ambil semester pendek. Alah, kamu tuh masih mau ngambil semester pendek. Udah untung kamu tuh dibayarin kuliah sama bapak, ya. Asal kamu tahu ini ya. Sekarang itu, usaha bapak itu udah mau bangkrut. Di toko tuh juga malah sepi. Terus kamu mau ngambil semester pendek, beban bapak untuk bayar kuliah kamu tuh juga nggak dikit. Ini kakak nggak bohong kan soal bapak? Makanya, kamu tuh pulang ya, supaya kamu tahu keadaan keluarga tuh kayak apa. Dan harusnya saat ini itu, kamu tuh balas budi sama bapak. Bantu-bantu di sini. Supaya ilmu kuliah kamu tuh juga kepake kan. Ya udahlah kalau misalkan kamu emang nggak peduli sama keluarga, kamu nggak sayang sama bapak, terserah. Kamu tuh emang egois. Kamu dikasih tahu soal keadaan keluarga seperti apa, malah kamu mengambil semester pendek. Harusnya kamu tuh cuti. Kita lihat aja anak super perfect itu. Jamin pasti pulang. Dek, setelah kakak ceki-ceki ya, kayaknya para pelanggan tuh rada mager deh kalau misalkan mereka mau belanja dan datang ke toko. Jadi, kita harus jemput bola. Maksudnya mulai sekarang kita harus jualan pakai gerobak ini? Udah keberatan kan? Enggak dong Kak, ini malah menurut aku ide bagus sih. Serahin aja semuanya ke aku. Sama satu lagi. Ini bahan buat kamu jualan. Kak, ini maksudnya apa ya? Jadi maksudnya yang beli tanaman janda bolong dia bakal dapat hoki. Ini valid atau enggak Kak? Beli janda bolong itu goalnya.
Sisanya yang kecil-kecil kayak gini kita kasih aja gratis untuk pancingan. Jadi anggap aja kita tuh ngajakin warga untuk go green. Jadi di rumah mereka tuh ada yang hijau-hijau gitu. Sama kamu juga bilang sama mereka kalau janda bolong itu hoki. Ya. Nggak, Kak, aku nggak mau yang nipu warga dengan berita-berita nggak valid kayak gini. Aku nggak mau nipu. Udah deh. Kamu nggak usah sok paling terpelajar ya. Kamu sampai sekarang bisa hidup enak karena dari usaha kita ini. Jadi udah deh nurut aja. Satu lagi ya. Bapak itu masih punya utang sama pemasok. Jadi kamu harus bantu bayarin utang itu dengan cara kayak gini. Ya udah cepetan. Ayo. Buruan. Iya, Kak. Aku jalan ya, Kak. Tanaman hias. Pak, Bu, tanaman hiasnya. Kami lagi ada promo kebetulan. Nih, ada tanaman gratis, boleh dibawa. Makasih ya. Sama-sama. Tanaman hias. Ini lagi balik kampung. Bang, iya lagi balik kampung. Lu sekarang kekitiran kampung bawaan puun begono. Jadi ini teh bunga yang dipromosiin etanya non teh gratis gitu sama seperti yang di sini. Iya, ini kebetulan kami lagi ada promo, terus lagi sengaja bagi-bagi ini yang pot-pot kecil ini buat warga cuma-cuma. Ya, sekalian biar kampung kita go green. Ini nih beneran tanaman janda bolong, tanaman pembawa hoki. Sebenarnya kalau masalah hoki kan balik ke manusianya ya, percaya apa enggak. Cuman ya dengan adanya udara sehat dari tanaman ini kan itu udah hoki nggak sih? Iya bener juga. Kalau gitu ya, gua ambil dulu gratisannya. Kalau perkara beli, ntar gua datang aja ke tempat dulu. Begono sekalian gua lihat-lihat tanaman yang lain. Ya, Dipilih. Boleh. Santai. Gue juga mau nih. Hijau, putih, ambil warnanya. dulu ya. Nanti masalah beli, siapa tahu kan habis ini gue bisa hokinya bertambah-tambah. Yang mana yang gratis? Ini boleh. Ini Oh ini cakep. nanti di toko juga kebetulan lagi ada promo. Jam 5 sore kalian bisa datang. Nanti kalian bisa pilih-pilih tanamannya sesuai apa yang kalian mau. Harganya juga bisa nyesuaiin. Ya Nen, makasih banyak. Ayo banget ya. Warna ungu kedemenan Kok itu nggak ada warna? Alhamdulillah. Ini tanaman yang terakhir, Kak. Ya, makasih banyak ya, Nenek. Sama-sama. Nah, kalau kayak gini kan jadi kelihatan asri. Aduh, ya ampun, nah bagus deh. Kenapa nggak dari dulu? Coba ya ditaruh tanaman-tanaman kayak gini. Makasih ya kalau udah mau beli tanaman di tempat aku. Iya, sama-sama. Lagian kan kalau ada banyak tanaman juga bawaannya hati jadi adem, ya nggak sih? Sini. Makasih. Ini aku kagum banget sama kamu. Karena kamu sambil kuliah, terus kamu sambil kerja keras juga. Terus juga kamu nggak malu buat dorong-dorong gerobak ya? Enggak lah kalau malu. Lagian kan ini kerjaannya juga halal. Dan emang ini usahanya bapak aku. Aku bisa kuliah juga karena usaha ini. Nanti aku sekalian mau ke toko tanaman kamu lagi ya. Kayaknya kalau tanaman ditaruh di dalam ruangan itu kayak lucu banget gak sih? Boleh banget. Oke, Ri, ntar temenin aku ya. Iya, Mai. bantuin Dani. Lu mah laki doang kataannya bagaimana sih? Langsung lihat. Assalamualaikum. Silakan Bu Yeyen, Mas Dani, Bu ikut. Silakan aja. Ya Allah. Iya. Silakan lihat dulu. Itu dia, pan tadi kita ketemu Neni, dia kate di mari lagi banyak promonya Bugono. Benar. Jadi kita mau lihat-lihat dulu ya. Iya, silakan lihat dulu. Seger, pilih aja. Ini bagus teman. Trompet apa? Ya, Mbak. Saya mau beli janda bolong. Ada nggak yang besar ya, Pak? Ada, Mbak. Silakan mau lihat dulu. Harganya berapa ya? Ada yang di bawah 10 juta kan? 10 juta? Itu salah ya? Mahal amat tuh janda. Kan sekarang lagi viral, banyak yang cari. Soalnya selain bawa hoki, kalau tanamannya bagus, bisa dijual ke kolektor tingkat tinggi, Pak.
Kenapa saya baru tahu ya? Kalau tahu begitu mah bisa untung banyak dong. Ya aduh, saya tahunya cuma bayam sama kangkung doang. Kalau udah dimasak ya udah sebegitu, kagak naik-naik harganya. Dasar kang seupai lu. Ya udah, kalau begitu Pak Husen saya mau dong jabolnya. Ya. Iput oge hayang atunya bunga nate anu laleutik kene yang masih kecil-kecil gitunya. Siapa tahu nanti kalau udah besar dijual nanti jadi mahal. Kalau gitu gue juga mau dah. Nanti saya bantu kamu cari yang paling bagus dan paling sehat. Oke. Ini yang paling bagus dan paling sehat. Harganya murah kok. 5 juta aja. 4 juta ya. Langsung saya transfer nih. Ya udah, 4 juta ya. Oke. Buat beli janda bolongin langsung ditransfer. Uang makan Biasa gua isi ya? aja sebulan 3 juta. Kita mana kuat beli begonuan. Sudah ya? Terima kasih. Saya antar ke mobil ya, Bu. Oh ya, baik. Ya. Bisa tuh ya 300.000 ikut dengan boga 300.000. Aku baru tahu ternyata beneran ya tanamannya bisa dijual dengan harga semahal itu. Makanya kamu percaya dong sama kakak. Tumbuh yang subur ya Mai Jabol, janda bolong. Ya, pokoknya tiap hari gue bakal ngelapin lo kayak gini. Gue kasih pupuk yang terbaik pokoknya ya. Mantap, biar nanti kalau lu gede, lu bisa nyenengin gue. Karena bisa ngasihin duit berkali-kali lipat. Bener kagak? Bener dong. Ya, tuh enak kan gue liapin begini. Oh, gak ada debu. Tenang aja lu. Tuh. Gue tuh perhatian banget sama lu kayak begini. Nah nanti lu bakal ngasih timbal baliknya lebih gede, ya nggak? Dan Maya, Fahri, sehat. sehat. Wah, alhamdulillah sehat banget Maya. Jaya, jaya, jaya ini mah. Iya. Tapi maksudnya bukan sehat itu. Enggak, itu kok ngomong sama Ini, tanaman. wah, ini lu belum tahu kan? Ini namanya jabol. Jabol. Iya, Jabol apaan? janda bolong. Tanaman yang bisa datangin rezeki. Mantep nggak? Iya nggak jabol? Maya jabol. Kan saya udah sering bilang sama kamu, jangan suka percaya sama yang kayak gitu-gituan, musyrik tau. Yang mendatangkan rezeki itu cuma Allah. Lo kaku banget, maksud gue ini perumpamaan Ri. Ini tanaman kalau misalkan kita ajakin ngobrol tiap hari, pikiran kita jadi positif, dia senang, kita juga senang. Nah rezeki jadi gampang nyamperin kita, bener nggak Mai? Hah? Jangan bawa aku dong, aku mah nggak tahu apa-apa, aku mah nggak setuju. Aku pokoknya setujunya cuma sama Fahri aja. Yang lain mah cuma butiran kosmik di dunia ini. Bang kosmik, buset. Bye Dani. Wow. Wow. Maya tuh kalau ngomong sedikit, tapi menampar. Kenapa gue jadi ditampar? Sampai gue ditampar juga. Duluan ya, Ren? Waduh, bener-bener bucin lo berdua. Wah, ngeri nih. Maya sama Fahri bucinnya udah level galaksi, udah bawa butiran kosmik. Nanti bakalan viral nih, #Famai Forever atau Famai Forever Multiverse. Ih, cakep banget dah. Bucin banget, nggak apa-apa dah. Ya, yang penting ada lo di sini dan biarin mereka bercinta-cinta. Fani, Hey. ya ampun apa kabar? Baik. Gimana kabar lo? Oke. Gue makasih ya lu udah bantu gue. Santai, lagian gue tinggal datang doang, terus belanja tanaman, kan modalnya juga dari elo. Terus sekarang gue dapat bayaran lagi juga dari elo. Ini bayaran lo. Berkat lo ya, berkat lu datang terus lu ngibul. Sekarang para warga tuh kalap banget beli tanaman janda bolong gue. Oh iya, gimana tanaman yang gue bawa? Oh, itu buat lo aja. Itu harganya nggak seberapa kok. Yaudah, hati-hati ya. Tas lu ketinggalan. Oh iya. Bye. Oi, ngapain lo? Bengong aja, kesurupan lu ntar. Loh,
Lagi cari apa, Kak? Nah, itu sebenarnya mau cari kayak bunga-bunga gitu. Tapi yang punya arti bagus itu apa menurut kamu yang cantik? Ada, wait. Ini namanya bunga tapak dara. Jadi bunga ini itu hampir mirip sama bunga forget me not. Kalau artinya dia apa? Nah, bunga ini itu punya arti kenangan yang abadi dan cinta sejati yang tak terlupakan. Artinya bagus banget. Aku mau minta beliin ini sama Fahri. Harusnya tadi dia dengar kan ya omongan Neni tentang arti bunga ini. Ti, Ya, gimana? Kamu mau beliin aku bunga ini kan? Maksudnya Maya ngomong gimana tuh apa ya? Kan emang bunganya bagus-bagus aja. Jadi harusnya sih nggak masalah kalau beli itu ya. Terserah kamu aja. Oke, berarti yang ini mau. Berarti yang ini. Oke. Bentar ya. Ini bunga yang dibeli Fahri kan? Kenapa ada di mejanya Aini ya? Apa jangan-jangan dia sebenarnya nyimpen kenangan sama Aini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada bunga. Tanaman dari siapa ya? Kayaknya dari Malik deh. Ya ampun. Ternyata Malik romantis banget sih. Mai. Kamu tahu nggak siapa yang ngirim tanaman ini? Yang manusia lah. Masa siluman? Iya manusia ya kali siluman. Ya maksudnya aku soalnya ini kan gak ada nama pengirimnya dari siapa. Terus ini aku juga nggak tahu sih sebenarnya tanaman apa. Tapak dara. Maknanya kenangan abadi. Oh, bagus banget lagi artinya. Kayaknya bakal aku rawat baik-baik deh. Iya, kayaknya aku bakal berhenti kuliah deh, Ras. Aku udah mikirin matang-matang dan kayaknya emang aku belum bisa balik. Untuk sementara waktu kayaknya aku harus cuti. Nen. Maksud kamu itu apa? Kenapa kamu berhenti kuliah? Bapak kirain kamu pulang karena liburan. Nanti aku telepon lagi ya. Maafin ini ya Pak. Dan itu cuma gak tega sama Bapak. Dan itu aku lihat Bapak sama ini udah banting tulang buat nyari uang buat biaya kampus Neni. Dan itu kan bukan biaya yang murah. Belum buat bayar kos, buat makan Neni di sana. Jadi Neni putusin untuk berhenti kuliah sementara. Nen, Bapak tuh nggak sakit kok. Bapak cuma flu sama batuk aja. Biasa. Nanti juga sembuh. Bapak masih kuat kerja. Kan ada kakak kamu yang bantu. Kami itu anak Bapak yang paling pinter, Nen. Bapak pengen kamu jadi orang sukses. Kamu lanjutin kuliah lagi ya. Yaudah, dibikinin nanti. Karena Bapak istirahat, Neni anterin ke kamar ya. Ya Pak.
aja Bapak ngomong kayak gitu. Yang capek kerja kan aku. Kok Bapak seenaknya mau pakai duitnya buat biayain Neni? Nyebelin banget. Kok bisa sih Bapak pilih kasih kayak gitu? Aku bakal pastiin Neni nggak akan bisa balik kuliah. Lihat aja nanti. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Kenapa? Kamu kesel gitu? Mukanya cemberut, senyumnya ke bawah. Kayak mau nyakar orang. Serem. Kenapa sih? Gak lucu ya? Mai, aku nanya sama kamu kenapa? Ini kan sekarang aku yang nanya sama kamu. Itu kemarin kamu beli bunga buat siapa? Buat Aini? Hah? Bukan buat aku? Buat Aini. Enggak, Mai, itu aku beliin buat kamu. Ya terus kenapa ada di mejanya Aini kalau bukan buat dia? Halo? Oh, iya, saya kesana sekarang. Oke. Iya, Pak. Mai, kemarin tuh aku nggak tahu kalau. Aduh apa sih? Mau jelasinnya terbata-bata kayak gini? Hah? Bingung mau kasih alasan apa? Enggak, bukan alasan. Mai, aku tuh ditelepon sama orang. Jadi aku harus pergi. Kenapa Rima ya? Bete banget kayaknya. Nggak apa-apa, dia salah paham aja, Mai. Salah paham karena Ya dia pikir aku mau ngasih bunga buat kamu. bunga. Bunga yang di atas meja itu punya kamu, Ri. Iya. Oh, maaf, aku nggak tahu sama sekali. Aku pikir itu Malik yang ngasih bunganya buat aku. Itu punya kamu, maaf ya, aku nggak tahu. Nggak apa-apa. Soalnya itu ada di atas meja aku nggak tahu sama sekali. Harusnya sih berhasil ya. Nen, Bapak nyiram tanaman dulu ya. Astagfirullahaladzim. Bapak! Pak! Bapak kepleset, Nen. Bapak nggak hati-hati. Ini kok banyak sepin beling sih, Pak? Buka, Pak. Gak apa-apa. Udah, kamu siap-siap. Kamu kan mau ke kota kan? Bapak nggak apa-apa. Kamu jadi ke kota, Nen? Jadi dong, Cin. Kita kan harus kuliah. Ya, tapi apa kamu tega ninggalin Bapak lagi kayak gini? Kalau kamu balik sekarang, siapa yang ngurusin Bapak? Kan aku harus jaga toko. Bapak nggak apa-apa, Cin. Bapak masih bisa jalan. Yang penting ini harus tetap kuliah. Nggak apa-apa gimana sih, Pak? Ini juga kayaknya Bapak susah buat berdiri, buat jalan juga nggak bisa. Udahlah, kamu tunda dulu kuliah kamu, ya. Bapak tuh lebih butuh kamu di sini. Sekarang gue tuh udah bisa loh ngajakin lo sering-sering jalan-jalan kayak gini. Soalnya adik gue si Neni itu, dia tuh udah keluar dari kuliah. Dan sekarang dia bantu-bantu di toko dan juga di rumah. Sumpah gue happy banget. Congrats ya. Tapi aku nggak nyangka sih, kamu tuh otaknya licik juga loh. Sedikit lah biar bagusan dikit. Ya namanya juga orang kampung ya. Mereka tuh percaya-percaya aja karena mereka tuh kurang update. Mereka pikir tanaman janda bolong itu tuh masih tren, padahal tuh sumpah itu udah basi banget. Cuman gara-gara satu testimoni mereka rela beli jutaan. Serius? Serius? Mati rodok lu Bisa-bisanya lu nipu kita. Jadi semua ini teh akal-akalan kamu buat nipu kita gitu? Hah? Siapa yang nipu sih? Kalian aja kan yang percaya. Lagian yang namanya udah dibeli, gak bisa dikembalikan. Udah sekate-kate kalau ngomong ya. Kalau kate gue paham itu penipuan, gue kagak bakal
bakalan beli. Kalau begini caranya ya, Biar apa Nyen? gua viralin nih, biar semua orang tahu kalau lu tukang tipu lu. Kuat Den. Hai guys, Viralin. Bukan aku. Tah, awewe penipu ieu teh tah jeung babaturan anak sarwana ieu teh. Ya, tapi Oh iya, Mai, aku lupa lagi. Aku ke warung sebentar ya, ada yang mau aku beli. Ya udah mendingan kamu tunggu aja dulu di sini, ya. Bentar dulu, aku nggak lama. Bentar ya. Aini. Beliin banget sih Aini. Anak siapa sih? Beliin. Wah. Sekarang ngapain? Aini, ampun deh. Lihat apa sih? Serius banget. Apa sih? Kok tiba-tiba ada kamu di sini? Ngapain? Kamu masih ngambek ya? Enggak. Maafin aku ya. Kemarin udah bikin kamu salah paham. Beneran aku nggak ngeh kalau aku taruh bunganya di mejanya ini. Harusnya di meja kamu. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih ini buat kamu. Ih, lucu banget. Demi apa? Ini buat aku. Iya. Coba bilang Maya cantik dulu baru aku maafin. Maya cantik, maafin aku ya. Sial. Gawat juga nih kalau misalkan toko sepi kayak gini cuma gara-gara Ibu sama Yayan. Mbak, lihat-lihat dulu ya Mbak. Mbak, sorry Mbak. Aduh, Mah dirodok emang tuh orang. Kudu kita kasih tahu keluar kamsi biar kagak ada yang beli lagi di tempat dia. kudu eta mah. Lu tahu kagak? Hah? Ini perempuan ini Durjane nih. Disekongkol sama temennya no yang kemarin belaga-belaga datang jadi kolektor tanaman janda bolong mahal ke kono. Nah, eta teh bener pisan atuh. Kamu teh jangan mau deui gitu beli di sini. Mending disambelan pisan eta teh. Jangan beli di mari udah. Kita cari tempat jualan yang lain aja udah. Hah? Kak, Tin, biar Bapak aja yang jaga toko hari ini. Bapak yakin Neni bisa bantu dan yakin warga. Karena dia pintar dan ramah. Benar kata Bapak. Mendingan hari ini biarin aku aja yang bantuin jagain toko. jadi maksud Bapak, aku nggak usah jaga toko lagi karena aku nggak pinter dan aku nggak ramah. Bukan begitu. Kenapa sih Pak? Bapak tuh dari dulu selalu belain Neni daripada aku. Bapak tuh pilih kasih. Kak jangan kayak gitu dong Kak. Ini lagi. Astagfirullahaladzim Neni. Neni kamu nggak apa-apa? Bapak tahan ya Pak. Aku bantu. Thank you Kak. Kamu datang supaya tanaman laku kan? Iya Mbah, saya mau toko tanaman saya laris dan orang-orang bisa ketagihan untuk belanja. Bisa? Bisa.
kamu ambil tanah kuburan seperti ini. Tanah kuburan? Iya. Tapi bukan tanah kuburan sembarangan. Kamu ambil tanah makam orang yang meninggal di Jumat Legi. Kamu jadikan alas untuk tanaman yang kamu jual. Lalu kamu baca mantra. Tanaman kamu akan segar dan orang akan tergoda dan akan ke tokomu. Orang ini meninggal di malam Jumat Legi. Oke. Kayak ada suara ya? Iya bang. Udah kita cek dulu. Ngapain kamu malam-malam? Itu kenapa tanah dipindahin semua gini? Ini tanah udah aku campur kompos supaya tanaman kita tuh bisa subur. Aku juga belinya di temen aku kok, harganya murah. Oh gitu. Bang bantuin ya. Enggak usah. Tapi itu jidat kamu kenapa? Iya ini aku kejedot lemari di kamar. Kamu udah kasih obat belum itu? Udah Pak, nggak usah kepo. Kan tadi aku udah bilang masuk aja. Kak, kakak tuh apaan sih? Kalau ngomong sama bapak, gak usah ngebentak-bentak kayak gitu. Udah Pak, ayo kita masuk. Semoga aja yang dikatakan dukun aku itu benar. Tokoh tanaman aku ini bisa rame. Kopi itu kalau diraciknya benar enak kan? Iya. Yen, Cakep ya. Bagus banget itu. Kita beli ya. Aku mau beli janda bolong. Iya, lihat. Bagus banget ini janda bolongnya. Wah. Nih, yang gede nih kan. Cakep banget. Ini kantongnya mana kantong? Kantong. Cina ini bisa dibeli kan Cina? Ini isinya dulu. Tapi ini alatnya Ibu-ibu, ya.
Karena stoknya terbatas, jangan khawatir ya. Besok saya akan siapin lagi. Tapi by PO, siapa cepat dia dapat 1 pot 850.000 aja. Dua negara akan PO, gimana? Gua dua deh. Dua. Oh, main hilap ikuti dulu. Oke. Mbak Tina, saya satu ya, yang besar. Oke. Lihat deh, janda bolong punya gue, buset dah. Lihat bolongannya, sama kayak biji mata gue begono. Agak jelalatan, simetris dia mah. Nih kalau dijual, buset mahal ini Dan. Ya, percuma simetris. Kalau nggak bolongnya 7 tuh kayak saya. 1 daun bolongnya 7. 7 artinya lambang keberuntungan. Cakep tuh. Dani, kamu teh jangan seneng dulu atuh. Ibu ge sarua 7 juta bolong masuk. Begini nih sama kita. Mantap. Tapi gue punya, Baik. Lihat baik. Bagus kan tanamannya? Si Jabol? Ah, lu mendingan buru-buru dah ke toko tanamannya Mbak Neni. Di sana lu bisa PO buru-buruan tuh cepet-cepetan, nanti kehabisan kalau lu nggak kebagian ya. Tuh ntar ngiler lagi lo. Keren banget ya. Ini apa namanya? Jabol. Jabol. jabol, janda bolong. Tapi ini bolong-bolong ini bukan karena dimakan serangga gitu ya, bukan? Elah Maya, lu mah kagak nyenik Mai. Nih, tanaman itu ya, ada seninya. Pokoknya dia mah artistik begono. Betul, emang begini modelannya Mai. Karena teh janda bolong. Kalau misalkan kagak bolong, takut disangkain bayam jumbo dagangan gua. Yang seikut cuma harga goceng ya kan? Iya benar. Mahal nih. Jadi saya duluan ya, Bu Yayan, Bu Iput, Dani. Ya, Mai ya. Ya, jangan kepikiran ya. Mau ngapain, Dani? Mau ngapain? Naon nih teteh? Tar dulu, ini saya foto. Nanti habis itu saya upload. Nah, kalau ada yang nawar 2 juta, saya lepas. Nanti saya traktir dah. Gaskan Dan, tapi ingat lu jangan pakein filter begono. Ntar orang silo ngeliatnya di foto cakep pas dateng guluk begono. Dah lu mah. Sok foto gawat foto. Santai nih. Neni. Iya kak. Ini baju kotor aku kamu cuci ya. Iya nanti aku cuci, tapi aku kelarin dulu ya kak, aku masih nyapu di depan. Lama banget sih kamu kerjanya. Tin, kamu jangan semena-mena gitu sama adikmu. Dia juga kan capek. Dengar ya Pak, kalau bukan karena aku, keluarga kita nggak mungkin akan hidup seperti ini. Jadi kalau misalkan Neni bantu-bantu, itu udah sewajarnya. Aku tuh tulang punggung di sini. Pokoknya cuci. Iya kak, aku cuci. Malam ini aku harus cari tanah makam lagi. Aku harus ambil tanah kuburan ini yang banyak, supaya bisa aku pakai ke semua tanamanku. Pasti keuntungan datang lebih banyak. Siapa tuh nih? Tahu deh. Siapa tuh? Siapa tuh? Aduh! Astagfirullahaladzim, Mbak Tina. Ngapain di sini? Mbak bukan lagi mau ngambil tanah kuburan kan? Soalnya akhir-akhir ini warga pada bilang kalau ada yang ngambil tanah kuburan diam-diam. Ya enggak lah. Aku tuh kesini mau ke makam ibuku tapi aku jatuh. Malam gini? Dan mungkin dia sibuk kali pas siang. Jadi bisa ziarahnya cuma malam. Tidak, kalau siang kan aku udah pasti sibuk di toko. Besok-besok minta ditemenin sama warga aja mbak. Soalnya serem juga kalau di malam kan. Duh, ngapain pakai nyenterin kuburan sih? Kalau Dani lihat makam yang abis aku ambil tanah, gimana? Dan
Ya udah hati-hati Mbak, tak sambut kalau sendirian situ. Itu kakak habis beli tanah lagi kak? Tengah malam kayak gini belinya? Ini aku belinya sore kok. Cuman ya aku berambil aja. Biar sana masuk, ngapain sih? Ya, aku masuk kak. Ya Allah, kok kotor banget gini? Perasaan kemarin baru disapu. Kenapa sekarang jadi kotor lagi sebanyak ini ya? Aduh, ada aja deh. Ini juga tanaman udah pada banyak yang mati lagi. Ya, ini kebanyakan tanaman deh, nggak keurus gini jadinya. Nyamuk lagi. Mai. Ya. Mai, kamu ngerasa nggak sih kalau tanaman di depan yayasan tuh udah terlalu banyak, terus banyak yang mati juga nggak keurus? Kayaknya kamu jangan beri tanaman lagi deh, Mai. Soalnya kelihatannya jadi kurang segar aja. Ya, padahal maksud awal aku beli tanaman-tanaman kayak gini ya supaya yayasan biar kelihatan lebih fresh, lebih segar. Tapi malah kelihatan sumpek sama kotor gitu ya, emangnya ya? Iya, tapi aku nggak maksud kayak gitu ya, Mai. Cuma maksudnya aku kayak sayang aja jadinya nggak keurus. Sorry, aku aja yang overthinking. Ya berarti bukan gitu kan maksud kamu? Soalnya aku nanti abis ini palingan bentar lagi aku udah mau jalan, mau ngambil tanaman yang udah aku pesen di Pak Husin. Menurut kamu itu kira-kira taruh mana ya? Situ apa sini? Sini aja kali ya? Ilah, yang nungguin cinta multiverse forever ya. Betah banget di sini berdiri. Itu kalian nggak salah beli. Tanamannya banyak banget, Win. Lihat. Biasa ini mah. Ya. Ih, Bang Bro, emang lu kagak paham apa? Ini namanya kita membantu penghijauan, begono. Kalau bahasa modernnya, go green. Ih, Bener pisan atau Kasep. Ini teh salah satu bukti kita melawan pemanasan global gitunya leres teu. Bener banget. Gimana sih Luri? Lu harusnya kayak kita juga dong ngedukung supaya kampung kita ini udaranya makin seger deh. Tapi kan ada slogan nih. Apa tuh? Tanamlah pohon, selamatkan bumi. Atau bumimu adalah nafasmu. Si Adan itu emang paling bener ratunya. Tahu, tapi ya sayang aja kalau kebanyakan kayak gitu dan. ya enak Bang Bro. Makin banyak makin Kalau kata tangan gue muat nih bercabang 4, gue gemblok semua tuh. Gue bondot, gue bawa pulang. Udah lah. Iya. Duluan atunya Kasep. Yuk, Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mary ya. Duluan deh. Mai? Udah. Kamu sama Aini tuh sama aja ya? Sama-sama nggak bisa ngertiin aku. Kenapa kamu ngomong kayak gitu sih, Mai? Kan tadi kamu protes. Ke Dani, Bu Yayen, Bu Iput. Protes kalau mereka tuh hobi beli tanaman. Lah aku juga sering beli tanaman. Bukan kayak gitu maksud. Ri, kamu ini kenapa sih? Selalu aja ada di kubunya Aini. Hah? Kamu suka sama dia? Kamu emang beneran masih kepikiran mau deketin dia? Enggak kayak gitu. Kok kamu ngomongnya kayak gitu? Maksudnya gimana? Ya habisnya gimana ya, Ay? Coba kamu bayangin deh di posisi aku ya. Fari salah kasih kamu tanaman kemarin. Dan dia sekarang malah ngelarang aku untuk beli tanaman lagi. Gak salah dong kalau aku berpikiran kayak gitu. Udah, Mai, kamu tuh cuma salah paham. Iya, kamu tuh salah paham. Kamu masih ngebelain Aini lagi. Yang bener aja. Aku tuh nggak berarti itu. Gini, Fahri nyuruh kamu untuk gak berlebihan dalam beli tanaman. Poinnya adalah berlebihan.
Oke? Kalau kamu beli 1 atau 2 doang ya nggak masalah. Cuman kalau misalkan banyak ya juga buat apa? Kenapa kita punya pemikiran yang sama? Ya karena concernnya kita tuh sama. Nggak suka sesuatu yang berlebihan. Alhamdulillah, Nen. Pemasukan toko kita naik. Dan semua hutang-hutang kita sudah lunas. Alhamdulillah ya Pak. Iya, iya. Iya, ini semua karena berkat kamu, Nen. Kamu tuh pintar dan punya bakat dalam dagang. Kamu bisa bikin semua tanaman di sini jadi bagus. Ya. Dan kamu juga pintar untuk nawarin ke semua orang. Makanya orang-orang jadi tertarik sama kamu. Cukup ya, Pak? Cukup Bapak banding-bandingin aku sama Neni. Emang dasar dia aja kan anak kesayangan Bapak. Makanya apapun semua yang dia lakukan selalu wah di mata Bapak. Tapi kalau aku, selalu salah di mata Bapak. Yang ada di pikiran Bapak cuma Neni, Neni, Neni. Aku muak. Din. Ngapain sih tuh orang-orang? Kurang kerjaan banget sih pakai jagain makam segala. Pantesan tadi baikin ziarah bro ke makam. Gue baru inget kalau malam ini malam Jumat Legi bro. Kalau Bapak meninggal malam ini, aku bakal punya alasan ke makam kapan aja buat ngambil tanah kuburan dengan alasan ziarah. Aku harus ke rumah dukun lagi. Halo? Halo Pak, tolong kirim ambulan ke rumah saya sekarang ya Pak. Jalan. Terima kasih Pak. Mana nih Pak? Aku baru sekali ya Pak di Pak. Bapak! Pak! Pak bangun Pak. Pak! Siun Bapak! Pak! Jangan tinggalin Noni, Pak! Mana ya Bang? Oh iya bingung. Ah, yang ini aja deh ya. Ya itu Mbak, ini berapa? Yang ini 300 saja. Ah, 300. Oh, satu pot lagi ya. Udah boleh lah. Oh, apaan ya? Ya. Ah, ini nih, janda bola.
Ini berapa Mbak? Kalau yang ini dia di harga 400 ya. Ya udah deh, 2 ya. Udah bayar. Cepetan keluarin duitnya. Makasih ya Mbak ya. Terima kasih. Ya, silakan. Oh ya. Kasih ya. Oh iya. Ya, kasih ya uangnya. Terima kasih. Kak, kakak nggak kewalahan ya? Kenapa kita nggak tutup sementara aja sih tokonya? Kan bapak juga baru meninggal, Kak. Ya justru supaya kita tuh nggak selalu mikirin bapak. Kita tuh harus sibuk. Iyalah toko buka. Aku kan mau manfaatin hasil dari aku numbalin bapak buat dapetin duit yang banyak. Gua mah kagak habis pikir tuh sama kelakuannya si Neni sama si Tina Begono. Kagak ada sedih-sedihnya bapaknya mati. Lu bayangin. Elah. Bener pisan atunya, heran sama kelakuan mereka teh. Bu Yen, Bu Iput masih aja ngegosip ya. Ya udah biarin aja sih. Mungkin mereka biar kagak sedih-sedih terus ya kan, makanya mereka getol jualan ya kan. Iya ibu-ibu, udah yang dibilang sama Dani itu benar. Kita tuh jangan berburuk sangka dulu sama Tina sama Neni. Gue ini ya berdasarkan investigasi di TKP Begono. Udah teruji klinis Begono. Lu lihat bocah 2 lagi dagang enak-enak, kagak mikirin bapaknya habis mati, kagak ada sedih-sedihnya pisan Begono. Sesuai anjuran dari dukun aku harus tambahin tanah kuburan bapak ke semua tanaman tanpa terkecuali. Neni! Neni! Iya, Kak. Ini kamu antar ke pembelinya. Udah ditunggu. Kok aku yang nganterin, Kak? Emang kurir yang biasanya mana? Gak ada. Udah sana cepet. Nih. Pegang. Udah biar aku yang nganterin. Biar lebih untung, gak perlu lagi lah aku pakai kurir segala. Cukup manfaatin aja si Neni buat antar semuanya. Lumayan kan? Kak, aku udah selesai antar ya. Aku mau. Sini. Ini kamu antar lagi. Ya, pembelinya udah nunggu. Ini jadi sekarang yang harus nganterin semua tanaman itu aku. Pegang. Ya udah oke. Aku yang nganterin. Tapi aku istirahat dulu ya, Kak. Sekarang itu belum jamnya istirahat. Boleh nggak usah protes? Kalau misalnya kakak emang buru-buru harus nganterin ini tanaman, ya udah kakak aja, kenapa harus aku? Kamu, Cukup. Tina, cukup ya. Tolong jangan pakai kekerasan sama adik kamu. Semua ini kan bisa dibicarain baik-baik ya. kamu nggak usah ikut campur ya. Ini urusan keluarga. Udah nggak apa-apa. Ini bukan salah Kak Tina kok, aku yang salah. Harusnya aku tuh nggak males-malesan. Kak Tina selama ini udah bantuin aku, dia udah banting tulang biar aku bisa hidup enak. Sekarang waktunya aku buat balas budi. Aku anterin sekarang, Kak. Siapa? Iya. Aku harus nunggu Neni tidur dulu biar dia nggak curiga kalau aku mau pergi ke makam. Neni, udah kamu ngepelnya tuh besok aja. Ini tuh udah malam. Mendingan kamu tidur. Tungguin, Kak. Bukannya biasanya kakak harus nyuruh aku sampai rumah bersih dulu ya? Iya, masalahnya sekarang itu toko kita tuh lagi rame. Jadi mendingan kamu tidur sekarang. Biar besok itu kamu nggak mengeluh, kamu kurang tidur ataupun kecapean. Ya, Kak.
tidur nih. Siapa ya? Kok ada yang ngetok di pintu depan? Fahri kali ya. Dia mau kasih kejutan apa sih emangnya? Mau minta maaf lagi. Lu udah ngopi kan bang? Udah. Nah, masalahnya ini gua agak ngantuk dikit nih. Jadi kalau misalnya nanti gua ngantuk, lu gantian deh, jagain deh. Gua perlu rebah-rebahan dikit kali. Nah saha tuh nu ketok-ketok kayak kieu nya. Mending teu sopan pisan atuh sakitu keur kerek ibu teh. Oh. Satunya. Bener aja lama banget buka pintunya. Iya. Anak-anak saya sudah pada tidur. Pelan-pelan ngomongnya, iya pelan-pelan. Jadi gini ay, tadi tuh gue lagi tidur, tiba-tiba ada di demet arwah penasaran begono. Wah serem banget pokoknya dah. Arwah penasaran. Sekilas gue lihat itu kayak arwahnya Pak Husen. Atuh sarua ay. Iput oge kitunya didatangan eta ku arwah Pak Husen gitu serem pisan ibu teh teu wani tinggal di masorangan. Nah, kalau aku beda, aku tuh bukan Mbak Husen, tapi aduh aku juga nggak tahu serem banget, aduh nggak mau inget-inget lagi. Ayo kita bertiga nginep di sini ya, kita nggak mau tidur di rumah ya. Oke, kalian malam ini boleh nginep di sini, aku siapin dulu barang-barangnya ya. Ini maharnya Mbah. Kamu kenapa? Akhir-akhir ini saya mendengar dari warga kalau mereka didatangi arwah gentayangan, dan itu arwah bapak saya. Dan rata-rata orang yang melihat itu adalah orang-orang yang membeli tanaman saya. Saya kan jadi takut ya kalau saya juga didatengin. Kamu jangan takut. Arwah-arwah itu gak akan datengin kamu. Kamu masih bisa kan ambil tanah makam bapak kamu? Itu dia Mbak. Saat ini pemakaman di perkampungan dijaga ketat oleh warga. Apalagi
setelah mereka menemukan tanah kuburan yang hilang saya ambil. Dan lagian makam bapak saya udah rata. Kalau saya ambil lagi pasti ketahuan. Makam itu bukan di kampung kamu aja. Kamu bisa datengin makam kampung lain. Benar juga sih Mbak. Tapi seperti pengalaman saya yang lalu, saya nggak mudah mendapatkan kematian di Jumat Legi. Apalagi makam yang lama tulisannya udah pada hilang. Kalau gitu, kamu pakai cara yang sama waktu kamu cari tanah yang terakhir. Ya ampun, iya juga. Padahal aku udah pernah ngelakuin itu. Mumpung ini Jumat Legi, kamu lakukan sekarang. Makin cepat, makin bagus. Aku harus ambil tasnya. Aku akan bikin dia tewas seolah-olah dia telah dibegal. Cepat dan rapi juga kerjaanku. Semalam habisi warga kampung sebelah. Sekarang udah ambil tanah kuburannya. Untung pemakaman di kampung sebelah nggak ada yang jaga. Kakak beli tanah segini doang? Iya. Emang nggak nanggung ya kak? Kalau kakak beli dikit kayak gini bukannya bayarnya malah lebih mahal ya? Udah kamu tenang aja. Ini kakak beli di langganan kakak. Emang langganan kakak di mana? Kok aku nggak tahu ya? Bisa nggak sih kamu nggak usah banyak tanya? Alhamdulillah udah nggak ada kasus pencurian tanah makam lagi semalam. Alhamdulillah. Dan sekarang juga kita udah perketat ronda. Bukan alhamdulillah lagi begono. Biar kate gue ame Warkamsi masih diteror penampakan begono yang gentayangan. Tapi pan ada hal positifnya. Ya pan? Tanah kuburan kagak ada yang hilang. Cuma kita tetap harus jaga rondanya supaya pelakunya masih takut. Waalaikumsalam. Dani, lu habis nyelawat roman-romannya. Iya, soalnya saya dari kampung sebelah. Jadi ada tante temennya saya tuh meninggal gara-gara dibegal. Tapi walaupun meninggalnya tragis begitu, yang saya kenal tuh orangnya baik banget. Ya? Dan alhamdulillahnya lagi, meninggalnya hari Jumat tuh. Masya Allah kan? Tapi kalau dipikir-pikir ya itu yang dari kemarin tanahnya diambil, meninggalnya hari Jumat semua kan? Ya juga ya, Ri. Setahu aku itu semua Jumat Legi, Ri. Apa jangan-jangan untuk kematian warga kampung sebelah ada hubungannya kali sama kasus yang di Mali? Atau jangan-jangannya eta si pencuri tanah di kampung sebelah pelaku nate sarua pencuri di kampung kita juga. Matake kan semalam teh amannya kampung kita teh, berarti dia teh lagi nyuri di kampung sebelah, bener tuh? Emang bener ya mbak, kalau janda bolong ini bisa dijual lagi dengan harga tinggi? Betul Mbak. Jadi kalau misalkan janda bolong ini dirawat dengan benar, daunnya bisa tumbuh semakin banyak dan bolongannya bisa semakin unik. Oke mbak, saya mau ini. Kak, bentar ya. Kak, sini bentar. Bentar. Kak, kayaknya yang kakak sampein ke pelanggannya tuh udah terlalu berlebihan deh. Harusnya kakak itu jangan ngambil kesempatan dalam kesempitan kayak gini, Kak. Kamu tuh bisa diam gak sih? Udah deh. Kakak mau nota dulu. Bu, ayo Bu, sini Bu. Dibawa aja tanamannya. Semoga aja aku bisa terus sabar ngehadepin dan ngingetin Kak Tina. Terus kenapa warga juga banyak yang terobsesi sama tanaman yang kami jual?
kamu kenapa? Mia? Hah? Kamu kenapa? Mia? Kamu kenapa? Kenapa, Pak? Astagfirullahaladzim. Nggak tahu. Tadi anak saya sudah menyiram tanaman. Tiba-tiba anak saya sudah begini. Ya Allah, Mai, coba kamu bantu aku untuk hubungin yang bisa ngebantuin kita. Gila. Sabar ya, Pak. Ayo. Kenapa aku ngerasa aura tanaman janda bolong ini kelam banget ya? Sampai-sampai aku ngerasa merinding. Udah jam aman. Pasti Neni udah tidur lelap. Ini saatnya aku pergi ke kampung sebelah dan ambil lebih banyak tanah makam warga yang aku bunuh kemarin. Kak Tina mau kemana ya malam-malam kayak gini? Kali ini aku harus ikutin dia. Lagian aneh banget. Akhir-akhir ini Kak Tina sering banget keluar malam. Bahkan dia bawa belanjaan tengah malam. Aku yakin pasti ada yang sembunyiin. Aku harus ikutin. Pemakaman di perkampungan ini emang paling tepat untuk berburu tanah. Astagfirullahaladzim. Kak. Itu kakak ngapain ngambil tanah kuburan? Buat apaan? Kamu ngapain ikutin aku sampai sini? Jangan bilang sama aku kalau selama ini kakak bilang kakak beli tanah di langganan kakak itu sebenarnya ini. Kakak pakai tanah kuburan. Buat apa kakak pakai ini? Buat toko tanaman kita rame. Astagfirullahaladzim. Kamu pikir cari pelanggan untuk beli tanaman kita itu gampang? Hah? Makanya aku tuh harus pakai media yang namanya tanah kuburan orang meninggal di malam Jumat Legi. Udah deh, daripada kamu berisik, mendingan sekarang kamu bantuin aku. Cepetan, bentar. Jumat Legi. Bapak tuh meninggal Jumat Legi, Kak. Jangan bilang kakak juga pakai tanah makam bapak. Iya. Iya. Tadinya sih gitu ya. Tapi karena keburu pemakaman itu sangat ketat dijaganya, jadinya aku sia-sia bikin bapak meninggal. Kenapa bapak? Kenapa kalian jahat sama bapak? Jawab! Kamu dengar ya? Yang jahat itu bapak. Selama ini dia cuma mikirin kamu. Emang dia pernah ngehargain aku? Hah? Selama ini dia cuma mikirin kamu emang anak emasnya. Tapi aku harus mengalah untuk bekerja. Dan kamu dapat semua apa yang kamu mau. Dan kamu masih bisa bilang kalau aku tega. Kak Tina, selama ini aku nggak pernah ngerasa dianak-emasin sama bapak. Kak, kamu tuh harus tahu, bapak tuh sayang sama kamu. Bapak sama ini selalu ngebanggain kamu. Bapak tuh tiap lagi bertukar cerita sama aku, bapak tuh selalu ngomongin kakak. Dia tuh khawatir. Karena dia tahu, kakak tuh orangnya gampang terpengaruh sama pergaulan yang salah. Kayak ini contohnya, Kak. Kak, aku mohon kakak berhenti ngelakuin semua ini, Kak. Berhenti ya, Kak, aku mohon. Diam kamu. Dengar ya, kamu pikir aku akan kemakan sama cerita palsu kamu? Aku udah sampai di sini dan aku nggak akan pernah berhenti. Sini, enggak, lepas. Tolong, Neni.
Hai, aku barusan dengar suara Neni teriak minta tolong. Sebelum nyusul yang lain ronda, aku samperin Neni dulu ya. Tunggu, enggak. Aku mau ikut kamu. Aku juga mau bantu. Ayo. Dari sini! Sini! Dari sini! Kak! Kak, lepasin, Kak! Tolong! Ini! Tolong! Neni! Astagfirullahaladzim, Tina, apa-apa nih? Mau aku bantu. Kamu gak apa-apa? Azim. Kenapa Tina mau nyakitin kamu? Kak Tina itu pesugihan, Kak. Dia sengaja ngambil tanah kuburan buat dijadiin media tanam janda bolong supaya dagangannya laris. Dia juga yang Bapak. Tina! Tina! Ini kamu jagain Neni ya. Aku bakal kejar Tina. Kamu hati-hati. Lik, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Kak. Kita kejar Malik aja sama Tina ya. Yuk. Jangan bunuh saya! 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 Tina, berhenti! Hati-hati, Lik. Mari! 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 Innalillahi wa inna raji'un. Kak, kenapa harus berakhir kayak gini sih, Kak? Kenapa Kak Tina sama Bapak ninggalin aku sendirian sekarang? Kalian tuh gak sayang ya sama aku? Neni, kamu harus kuat. Kamu harus tabah, ikhlas. Aku juga pernah di posisi kamu, Nen. Tapi kita sebagai manusia, kita harus tetap ikhlas. Apa yang udah menjadi ketentuan dari Allah. Ada suara yang nangis, Babang. Dari dalam kubur, begono. Eta yang diciri di jero atuh kumahakeun gali deui we. Tah dengikeun. Masih hidup apa gimana tuh? Kak, ini Kak Fari, ini kenapa aku dengar suara Kak Tina nangis ya? Aku harus apa? Aku harus bantu dia. Neni, supaya kakak kamu bisa tenang, kamu juga harus ikhlas. Dan saya minta juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu bisa membukakan pintu maaf untuk almarhumah Tina agar dia bisa tenang di sisinya. Amin. Kita doakan sama-sama yang baik-baik ya.